Terlebih dahulu eksekutif menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi Nasdem P3 yang terhormat atas kerja keras yang mencermati dan meneliti rapor tentang APBD tahun anggaran 2026. Selanjutnya terhadap saran, pendapat, dan pertanyaan fraksi yang terhormat, eksekutif sampai tambahan penjelasan sebagai berikut. 1. Eksekutif menyampaikan apresiasi atas perhatian P3 terhadap target penurunan kemiskinan tahun anggaran tahun 2026 di kisaran 5-5,5%. Kami berpekat bahwa indikator bukan sekedar angka, melainkan bagaimana warga miskin benar-benar berdaya dan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Untuk itu kami menetapkan 4 strategis utama penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui bantuan sosial yang tepat sasaran. 2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan, antara lain lewat program Wenak, Angguriko, UMKM naik kelas, festival ekonomi kreatif, serta proyek padat karya. 3. Memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan akses pendidikan, gizi, kesehatan, dan beasiswa anak miskin berprestasi. 4. Meningkatkan peran sosial dan kolaborasi, melibatkan masyarakat, dunia usaha, lembaga sosial, dan organisasi keagamaan. Program penanggulangan kemiskinan harus ditopang dengan data yang valid, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pemerintah daerah telah mengembangkan aplikasi Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK) yang memuat data by name, by address, by program hingga tingkat desa dan kecamatan. Aplikasi ini menjadi single source of truth dalam menanggulangi kemiskinan, sehingga setiap intervensi baik berupa bantuan sosial, pemberdayaan maupun program padat karya dapat dilakukan tepat sasaran dan dievaluasi secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Kami memahami bahwa bantuan sosial memang penting untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Namun, kami sependapat bahwa pemberdayaan adalah kunci agar mereka dapat mandiri dan naik kelas. Karena itu, mulai tahun 2026 pemerintah daerah akan lebih memperkuat program pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui proyek padat karya di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrim tinggi, dukungan UMKM, serta pelatihan vokasi berbasis potensi lokal. Selain itu, kami juga menata kembali pola penganggaran agar kegiatan infrastruktur dan pemberdayaan dapat dilaksanakan sejak awal tahun anggaran, sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat bawah dan serapan anggaran belanja optimal. 2. Pendapatan asli daerah terdiri dari 4 komponen, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Komitmen eksekutif adalah melakukan intensifikasi dan eksekutasi terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap potensi transformasi penyeberangan transportasi, potensi transportasi penyebaran ke Tapang Gilimanuk. Saat ini Pemkab Banyuwangi telah mendapatkan penerimaan pendapatan dari sewa tanah sebagai pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pajak BPJT atas jasa parkir di lingkungan ASDP. Terkait saran fraksi yang terhormat atas rencana investasi kapal penyeberangan, dapat eksekutif sampaikan diperlukan kajian secara komprehensif. Selain itu, terhadap kondisi PT BPS sepatutnya dapat desain terlebih dahulu dalam rangka meminimalisir kemungkinan timbul permasalahan baru, dan saat ini masih dikonsultasikan dengan KAP untuk percepatan penyelesaiannya. Sedangkan terhadap penurunan proyeksi penerimaan retribusi sebagaimana telah disampaikan pada fraksi PDI Perjuangan. 3. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan masukan fraksi Nasdem P3 terkait postur belanja daerah pada rancangan APBD tahun 2006 terkait dengan masih dominannya porsi belanja pegawai. Dapat kami jelaskan bahwa kondisi ini merupakan konsekuensi dari struktur fiskal daerah, di mana sebagian besar belanja diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan yang secara regulasi memang membutuhkan tenaga aparatur yang besar. Namun demikian, pemerintah daerah terus berupaya melakukan langkah-langkah efisiensi belanja pegawai, termasuk pengendalian belanja honorarium dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, sehingga ruang fiskal untuk belanja pembangunan dapat ditingkatkan secara bertahap. Sejalan harapan fraksi Nasdem P3, pemerintah daerah juga berkomitmen peningkatan belanja modal yang lebih
pro dan pro rakyat, program padat karya, pembangunan infrastruktur dasar, serta pelayanan kerja berbasis potensi lokal akan terus kami dorong untuk membuka lapangan kerja baru dan menjaga daya beli masyarakat. Selanjutnya, pemerintah kabupaten yang melalui Dinas Pendidikan berkomitmen memberikan layanan yang sama pada semua satuan pendidikan tanpa terkecuali. Bentuk layanan tersebut meliputi: 1. Pelatihan guru yang diberikan merata di setiap jenjang. 2. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah kebutuhan. 3. Akses teknologi yang diperluas agar setiap anak bisa belajar. 4. Distribusi kurikulum yang ragam di semua satuan pendidikan. Semua indikator ini sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal atau SPM maupun instrumen akreditasi sekolah. Artinya, secara kebijakan dan pelayanan tidak ada perbedaan antara sekolah yang satu dengan lainnya. Label sekolah favorit atau sekolah non favorit sejatinya bukan datang dari pemerintah, tetapi lahir dari persepsi masyarakat. Mohon izin menunjuk. Ini yang batuk dari kepala dinas sosial, tapi yang minum saya. Ya. Baik, kami lanjutkan. Terima kasih Bu Eni atas batuknya. Karena itu, Pemkab Banyuwangi terus berupaya menghapus stigma tersebut dengan berbagai cara. Di antaranya: 1. Penerapan sistem zonasi dalam SPMP. Harap biar nggak rame lagi nanti zonasi lagi, Pak Ketua. Pemerataan layanan tanpa diskriminasi. 3. Sosialisasi berkelanjutan tentang pentingnya melihat kualitas pendidikan dari proses, bukan sekadar label. Dengan langkah ini kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Banyuwangi berhak memperoleh layanan pendidikan terbaik, tidak peduli di sekolah mana mereka belajar. 4. Terhadap pemandangan umum fraksi yang terhormat terkait proyeksi SIRPA melalui perencanaan anggaran dengan menerapkan money-follow program dan money-based solution, eksekutif sependapat dapat kami sampaikan bahwa pemalasan belanja yaitu dengan memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan implementasi prinsip ini diharapkan mendapatkan 5 manfaat, yaitu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan mutu pelayanan, menurunkan biaya pelayanan, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan akuntabilitas publik. Selanjutnya, terkait pembiayaan berupa cicilan pinjaman tersebut, sebagaimana telah dijelaskan pada fraksi Partai Demokrat. Kemudian terhadap saran berupa pemanfaatan saham pada PT Merdeka Copper Gold melalui dana abadi daerah cukup visible. Mengingat hasil pengelolaan tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi secara berkelanjutan. Sebagai informasi, saat ini proses pembentukan dana abadi daerah dimaksud dalam penyusunan naskah akademik oleh tim dari Universitas Brawijaya Malang dan diestimasikan selesai pada awal September 2025, yang kemudian nanti dilanjutkan pembahasan melalui Raperda.